Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Juliana dari 11 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu trial balance. Trial balance atau neraca saldo adalah daftar yang berisi seluruh saldo akun buku besar pada satu titik waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan keseimbangan matematis antara total saldo debit dan kredit sebelum menyusun laporan keuangan. Jika total debit dan kredit tidak seimbang, ini menandakan ada kesalahan dalam pencatatan yang perlu diperbaiki. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan menunjukkan cara atau bagaimana cara untuk membuat dokumen transaksi dan memasukkannya ke jurnal khusus. Semoga dengan video ini teman-teman paham dan mengerti. Pada halaman pertama terdapat informasi perusahaan. Informasi perusahaan ini terdiri atas identitas perusahaan, bidang usaha, dan daftar supplier dan customer. Pada identitas perusahaan ini terdapat nama, alamat, nomor telepon, dan email. Pada bidang usaha, kita akan menjelaskan perusahaan kita bergerak di bidang apa. Pada daftar supplier dan customer, supplier, kepada siapa kita membeli barang tersebut, dan customer, kepada siapa kita menjual barang tersebut. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan satu soal pembelian secara kredit. Nah, di depan kalian terdapat dokumen transaksi yang menyatakan bahwa pembelian secara kredit. Nah, di sini kita akan membuat PT dari barang yang akan kita beli. Nah, PT-nya adalah PT Murah, Jalan Kaliurang nomor 50 Yogyakarta. Di bawah kirinya terdapat PD kita, yaitu PD Salwa Amanah, Jalan Malioboro nomor 45 Yogyakarta. Di sebelah kanannya kita akan membuat tanggal pembelian kita, nomor faktur atau nomor bukti, syarat yang akan kita gunakan. Nah, di bawah itu terdapat kolom yang berisikan nomor, nama barang, kuantitas, harga satuan, dan jumlah. Nah, nama barang ini kita sedang membeli buku Big Boss. Kuantitas ini sama dengan jumlah barang yang akan kita beli, yaitu jumlah barang yang kita beli adalah 20. Harga satuan dari buku ini 50.000 dan jumlah semuanya terdapat dari 50.000 dikali 20 sama dengan 2 juta. Maka totalnya adalah 2 juta. Nah, gimana sih cara cari PPN? Cara cari PPN adalah total dikali 11%. Maka hasilnya adalah 220.000. Nah, di soal ini kita menggunakan ongkos kirim ya teman-teman. Nah, ongkos kirimnya sebesar 100.000. Maka total dari keseluruhannya adalah 2 juta ditambah 220 ditambah 100.000. Maka hasilnya 2.320.000. Nah, di bawahnya kita akan membuat terbilang. Terbilangnya menggunakan kata-kata ya teman-teman. Nah, di bawah kata-kata terbilang itu kita akan membuat diketahui, dibukukan, dan dibayarkan. Selanjutnya kita akan memindahkan soal pembelian secara kredit itu ke jurnal khusus. Nah, pembelian tadi secara kredit tadi itu masuk ke purchase journal. Nah, seperti inilah kolom dari purchase journal. Nah, di bagian purchase journal ini terdapat date, tanggal, deskripsi atau keterangan, ref, debit dan kredit. Di bagian date ini kita akan mengisi tanggal berapa kita membeli secara kredit. Dan di kolom deskripsi ini adalah PT yang kita beli tadi. Nah, di bagian refnya jangan diisi dulu ya teman-teman. Nah, di bagian debitnya terdapat purchase, paid in, dan break in. Di bagian kreditnya terdapat akun payable. Nah, dari mana sih dapat angka 2 juta, 2.220, 100? Nah, akun payable-nya 2.320. Nah, angka-angka ini dapat dari faktur pembelian sebelumnya yang contoh pertama tadi. Nah,
Pilih kita salin, nanti kita masukin ke purchase journal. Semua pembelian secara kredit kita akan salin ke purchase journal ya teman-teman. Setelah disalin semuanya, kita akan membuat rekapitulasinya. Nah, rekapitulasi ini dapatnya dari semua total purchase. Kita jumlahin, nanti hasilnya masuk ke rekapitulasi. Di fed in, semua kita jumlahin, nanti masuk ke rekapitulasi. Nah, kalau hasilnya debit dan kreditnya sama, berarti balance ya teman-teman. Nah, tadi sudah kan pembelian secara kredit. Nah, di contoh kedua ini saya akan menjelaskan tentang penjualan secara kredit. Nah, penjualan secara kredit ini sama dengan pembelian secara kredit, cuman bedanya itu dari letak PT-nya. Di tengah-tengahnya kita salin dari PD kita, karena kita menjual ya, maka di tengah-tengahnya kita akan isi PD kita, yaitu PD Sawah Amanah Jalan Malioboro nomor 45 Yogyakarta. Nanti di sebelah bawah kirinya kita akan mengisi toko orang yang membeli punya kita, atau kita menjual yang kepada toko ini. Nanti di sebelah kanannya terdapat tanggal, nomor, syarat. Nah, nanti kolomnya hampir-hampir sama dengan faktur pembelian, cuman letak dari OPD-nya aja yang berbeda ya teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, kalau nggak ada ongkos kirim maka nggak usah dibuat ya teman-teman. Nah, kita masuk ke sales journal. Sales journal ini kita ambilnya dari semua penjualan secara kredit, maka kita akan salin seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi setelah disalin semuanya, kita buat rekapitulasi. Kalau hasilnya sama, berarti itu balance. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, baiklah kita akan masuk ke contoh ketiga, yaitu pembelian secara tunai. Di soal ini terdapat dibeli barang dagang berupa buku dari PT J-Hop sebesar 1 juta secara tunai, dikenai PPN 11% dan dalam kurung 20 kali 50.000 dan FOB shipping point 100.000. Nah, di depan kalian terdapat nota kontan. Nota kontan ini diperuntukkan untuk pembelian secara tunai ya teman-teman. Nah, cara membuat nota kontan yang seperti yang ada di depan kalian. Nah, di atasnya, di atas kiri terdapat PT. Nah, di bawahnya adalah PT kita ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan terdapat tanggal beserta nomor dari nota kontan yang kita buat. Nah, setelah membuat itu, kita membuat kolom barangnya ya teman-teman, terdiri atas nama barang, kuantitas, harga satuan, dan jumlah. Caranya sama dengan purchase journal ya teman-teman, kotaknya. Nah, setelah kalian membuat itu semuanya, nanti pembelian tunai ini dimasukkan ke cash payment journal. Teman-teman, yang masuk ke cash payment journal adalah pembelian barang secara tunai, pelunasan utang, dan lain-lain. Nah, teman-teman, setelah membuat nota kontannya, kita masuk ke cash payment journal. Nah, di cash payment journal ini kita masukkannya sesuai dengan tanggal ya teman-teman. Nah, kita seperti inilah bentuk dari kotak cash payment journal. Nah, di situ ada date, description, ref, di akun debit ada akun payable, purchase, fed in, dan miscellaneous. Kolom kreditnya terdapat cash dan purchase diskon. Kalau misalnya soal kalian ada diskon, maka dikalikan. Jadi hasil diskon itu diletakkan di purchase diskon. Nah, kalau bayar-bayar sewa itu masuk ke cash payment journal teman-teman. Setelah semuanya transaksi masuk ke payment journal, baru kalian masukin ke rekapitulasi ya teman-teman. Kita akan masuk ke contoh soal yang keempat. Nah, di soal ini Nyonya Salwa menyetorkan uang untuk
perusahaan dagang sebesar 20 juta. Nah, di sini kan menyetorkan uang, maka dia masuk ke bukti dokumen kas masuk karena dia menyetor. Nah, beginilah bentuk dari bukti kas masuk ya teman-teman. Di sebelah kanan kiri terdapat PD kita. Nah, di sebelah kanannya terdapat tanggal beserta nomor. Nah, di bawahnya terdapat diterima dari. Nah, diterima darinya itu dari mana uang tersebut gitu. Nah, uang tersebut kan dari Nyonya Salwa, berarti kita membuatnya dari Nyonya Salwa. Uangnya sebanyak uangnya itu kita menyetorkannya sebanyak berapa? Tadi kita menyetorkannya sebanyak 20 juta, maka dibuatnya 20 juta. Guna membayar apa? Kita menyetor uang tersebut untuk setoran modal awal. Dan setelah itu kita buat terbilangnya. Terbilangnya dari angka 20 juta itu. Nah, di bawahnya kita akan membuat diketahui, dibukukan, dan diterima. Diketahui oleh siapa setoran modal tersebut, dibukukan oleh siapa, dan diterima oleh siapa. Nanti kita buat tanda tangannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya setoran modal ini masuk cash receipt journal. Nah, cash receipt journal ini mencatat semua transaksi penerimaan uang secara tunai dari berbagai sumber seperti penjualan secara tunai, pembayaran piutang dagang, investasi dari pemilik, dan lain-lain. Nah, nanti di cash receipt journal kolomnya seperti ini ya teman-teman. Cuman letaknya miscellaneous aja yang berbeda. Kalau di payment journal miscellaneousnya letaknya di debit. Kalau di receipt journal miscellaneousnya di kredit. Nah, tadi kita menyetornya di tanggal 2 ya teman-teman. Nanti di deskripsinya kita buat nama orang penyetornya. Karena cash ya teman-teman, kita buatnya di cash. Nah, itu langsung masuk ke miscellaneous karena miscellaneous itu adalah beban-beban lain. Equity itu masuk ke beban lain-lain ya teman. Bank loan juga masuk ke beban lain-lain. Kalau di bagian kas keluar caranya sama dengan kas masuk, cuman yang membedakannya adalah nama tengahnya aja ya teman-teman. Contoh kas keluar itu adalah jika kita membayar utang dan membayar beban-beban, maka itu disebut kas keluar ya teman-teman. Nah, di soal yang terakhir kita akan masuk ke retur ya teman-teman. Di sini soalnya adalah diterima sebagian barang dagang yang telah dijual kepada toko amanah sebesar 1.500.000 dengan unit 30 kali 50.000. Nah, di sini soal retur ini masuk ke nota kredit. Oke. Beginilah bentuk dari nota kredit tersebut ya teman-teman. Di sebelah kirinya terdapat PD kita. Nah, di sebelah kanannya terdapat tanggal dan nomor dari nota tersebut. Nah, kolomnya sama dengan faktur pembelian ya teman-teman. Kalian bisa tiru aja dari faktur pembelian. Nah, di situ terdapat nama barang, kuantitas, harga satuan, jumlah, subtotal, PPN, persen, dan total. Di retur penjualan tunai kita tidak menggunakan ongkos kirim karena ongkos kirim itu hanya diperuntukkan untuk pembelian saja, nanti pembelian secara tunai maupun pembelian secara kredit. Nanti di penjualan secara tunai maupun penjualan secara kredit kita tidak menggunakan freight in atau ongkos kirim. Oke. Di tanggal 5 ini orang mereturn kepada kita sebanyak 30, harga satuannya 50, dan total semuanya adalah 1.500.000. Nah, di sini dikenai PPN. Nanti hasil dari jumlah tadi kita kalikan dengan PPN, nanti hasilnya dapat 165.000. Nanti ditambahin hasilnya 1.665.000 rupiah. Masuk ke jurnal khusus, general journal ya teman-teman. Nah, di sini kita returnnya tanggal 5 ya teman-teman. Nanti di descriptionnya kita membuat nama akunnya, yaitu sales return di debit, fat out di debit, dan cashnya di kredit. Nah, di bagian return ini kita sales returnnya kita ambil
dari subtotal ya teman-teman. Kita ambil 1.500.000, nanti kita salin. Nanti di bagian fade out-nya kita ambil dari PPN yang hasil dari 11% tadi, berarti 165.000. Nanti cashnya total dari semuanya adalah 1.665.000. Nah, nanti setelah return masuk semuanya ke dalam jurnal, maka kita mendapatkan hasilnya. Nah, kalau hasilnya sama berarti itu kita balance. Baiklah teman-teman, itulah beberapa contoh soal dari dokumen transaksi beserta jurnal khusus yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Di episode selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat buku besar pembantu piutang dan utang dan buku besar umum. Saya Saudinana pamit undur diri. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.